pada posisi yang sekarang TM ini, saya bolehlah mempercayai bahwa penyidikan dan penyidiknya ini masih on the track gitu, karena, saya tidak bisa memikir yang lain karena yang dihadapi ini Jenderal Bintang 2, sementara penyidiknya paling tinggi itu AKBP, kasatnya lah gitu. Nah, apalagi yang penyidik-penyidik aslinya itu paling-paling ya masih, Kompol, AKP, Ibda, Ibtu lah kira-kira gitu. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan masa depannya itu kalau ini salah bisa habislah masa depannya. Nah, maka saya bisa menarik kesimpulan kira-kira bahwa penyidikan dalam kasus TM ini pemahaman saya mereka bisa dipercaya, kecuali ada bukti sebaliknya nanti gitu. Jadi saya mencoba untuk bisa menyampaikan pada publik dan ini dalam ILC ini bahwa, mereka berpengalaman melakukan penyidikan narkoba dan dalam hal-hal yang disampaikan TM itu bisa saya bandingkan misalnya undercover dan delivery order. Ah, yang berkaitan dengan undercover itu yang mereka lakukan, audit kecil-kecilan itu adalah sifatnya membeli. Jadi dan itu pakai surat perintah itu, Bukan ya, menjual ya? bukan menjual, gitu. Jadi malah membeli begitu, mancing membeli dari kalau bicara undercover. Jadi untuk menjebak dalam konteks itu mereka pura-pura menjadi pembeli gitu loh. Sehingga kemudian datanglah, level kalau bisa bukan hanya pengedar kecil-kecilan sampai level besar dan ada surat perintahnya kalau itu. Jadi SOP-nya begitu, bisa saya ketahui bulan-bulan ya, pada posisi Juli sampai November tahun kemarin. Terus kalau delivery order itu adalah juga dalam konteks yang istilah saya kok agak berbeda dengan penjelasan Pak TM kemarin gitu. Karena kalau delivery order itu juga pada posisi diikuti sampai pembeli yang kira-kira bandar gitu, bukan pengguna gitu. Jadi kalau kemarin kan ini sampai pengguna, jauh sekali sampai pengguna, ada yang kemudian level atasnya, kemudian bahkan sampai Kampung Bahari kalau enggak salah kan sampai itu. Jadi artinya mestinya ditangkap pada saat si pembeli pengedar gitu, kalau memang itu delivery order. Jadi istilah istilah itu yang kemudian, agak jauh berbeda gitu. Nah karena waktu itu saya melakukan audit kecil-kecilan itu kan ya dugaan macam-macam lah Pak Arianto itu mungkin kan, jangan-jangan ini ada urusannya untuk, ya mau ndak mau oknum kalau bicara oknum ini adalah berkaitan dengan ya mohon maaf ini transaksional gitu. Nah, saya melihatnya ini kalau Polres Jakarta Pusat sementara ini sampai detik ini saya mempercayai mereka profesional, penyidikannya benar, alat buktinya benar. Karena level Polres Jakarta Pusat akhirnya ketika nabrak pada posisi, yang diduga bintang 2 ini kemudian mereka kan bisa kalau, jerih gitu atau takut itu ya sudah berhenti, udahlah ini dilempar aja ke tidak diteruskan kira-kira gitu atau minta petunjuk dan lain sebagainya gitu. Dan itu pun juga bisa jadi kalau pemahaman saya, bisa jadi Kapolri akan menutup sampai level, ya udahlah anggap aja yang pengedar aja lah gitu. Dan kalau ada oknum-oknum kecil ditutup sampai ndak usah sampai jenderal karena ini bisa jadi karena mau dipromosikan jadi Kapolda. Betapa malunya yang memberikan TR misalnya kalau memang mau melindungi kan begitu. Tapi nyatanya juga tidak. Nah inilah yang saya pemahaman sampai, malam ini dan memang kedua juga ada masuk ke saya bahwa TM itu diduga punya kebun binatang dan pemandian di Pasuruan. Dan binatangnya diduga beberapa yang mungkin dilindungi gitu. Nah ini baru masukan belum saya, lacak ke sana, tapi saya agak sedikit penasaran terhadap informasi itu dan juga ada, dugaan bisnis properti yang bekerja sama dengan pihak lain gitu. Jadi dan itu pun bukan berarti saya menarik ke benang merah itu hasil dugaan yang terkait pidana sekarang, itu saya belum lah itu. Dan, karena memang yang bersangkutan adalah punya harta banyak bisa aja berbisnis itu dan dari hasil uang yang benar gitu. Tapi bagi saya mestinya kemudian KPK dari case ini bisa dikembangkan bagaimana memverifikasi setiap laporan LHKPN yang bisa, dilacak sampai jauh kira-kira dulu hasilnya dari mana, sampai layer kedua, layer ketiga kira-kira begitu.